pasti banget ada. Dan mm, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang jiwa secara intens dan menjalar ke seluruh bagian jiwa sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Subhanallah. Jadi eh, apa itu namanya ya? Saya pernah apa melihat secara langsung begitu ya. Bagaimana proses sakaratul maut itu terjadi dan yang ada pada saat itu hanya apa istighfar gitu ya, istighfar memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, semoga nanti di ujung akhir hayatku gitu Allah berikan kemudahan. Dan ternyata memang ya, yang pas ketika saya hadir itu memang tidak mudah begitu kan. Dan semoga Allah menutup aib-aib gitu ya, aib-aib orang yang eh, pernah saya lihat begitu. Dan ada juga cerita kemarin beberapa hari yang lalu saya takjiah dan ketika anaknya menceritakan itu ya Masya Allah gitu ya. Anaknya cucunya itu ngelus-ngelus kepala, anaknya ada di bawah, menantunya ngusukkan kaki gitu ya. Tapi ketika sakaratul maut itu tak ada yang tahu begitu. Dengan semudah itu gitu, semudah itu Allah apa mencabut nyawanya. Allah berikan kemudahan dia saat sakaratul maut. Jadi ada dua apa kejadian yang oh iya begitu. Jadi di situ saya juga bisa mengambil pelajaran ya Allah gitu ya. Semoga gitu di akhir hayatku, di akhir hayat hidup kita Allah berikan husnul khotimah, Allah berikan kemudahan kita saat menghadapi sakaratul maut. Dan tanpa memperpanjang lebar begitu ya, eh, saya langsung saja kepada Bunda Khairiah yang nantinya akan membahas lebih jauh bagaimana mendampingi orang terkasih saat sakaratul maut. Kepada Bunda Khairiah, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Bunda Siana dari Aceh ya. Salam, salam satu sama terhubung teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu, ada Mas Roni, Om Roni, kemudian Budian ya, kemudian Kak Inong, kemudian Pak Irfan Ali, Mbak Mariado, Puput, Titik Sulistyawati, Ujang Gunawan, Bunda Yulianti, Bunda Nining ya. Kemudian RT. Tadi siapa nih? Yang pasti saya terima kasih banyak kepada seluruh tim dan Bunda Siana atas ini, atas pembukaannya. Masya Allah, terima kasih banyak. Bisa minta tolong ke host Bunda siapa ya? Bunda Siana minta tolong di mute ya Bunda. Suara yang ini, yang tidak ini. Yang lainnya, atau saya yang mute ya, gitu. Nah, ya terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Luar biasa, Dan dahsyat. Alhamdulillah, luar dahsyat. biasa. Luar Allah biasa. Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon izin ya, teman-teman. Saya Khairia Idris, panggil Mbak Ria, untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Tadi yang sudah dibuka oleh MC yang luar biasa, Bunda Siana dari Aceh Singkil ya. Keren banget itu materinya tentang kematian, karena adinu naseha. Teman-teman di sini kan semua memiliki agama ya. Nah, Bunda teman-teman sudah paham kan mengenai agama itu apa? Adinu naseha. Jadi agama itu pada intinya adalah nasihat. Dan nasihat terbaik itu adalah kematian. Sebaik-baiknya nasihat itu adalah kematian. Ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya eh, perlu terus apa namanya, bukannya kita menentang kematian teman-teman, tapi kita perlu sekali untuk eh, mengenal ya, mengenal itu kematian ya.
Karena Allah pun menyebut kematian beberapa kali di Al-Quran. Izin saya, wah, ininya beda. Sebentar ya. Saya mau menyampaikan, ini kok nggak muncul ya di sini. Sebentar, sebentar. Saya sudah bikin slide-nya, teman-teman. Saya sudah bikin slide-nya di sini. Kelihatan nggak ya? Kok tidak kelihatan ya? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, Kelihatan, teman? Bunda. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, teman-teman? Slide-nya kelihatan nggak? Belum, Oh, belum Bunda. belum muncul ya? Oh, oke, oke, oke. Belum, Mak. Sudah. Belum Belum, Bun? muncul. Oke, Eh, sudah, Bun. sudah. Cakep, Alhamdulillah. cakep ya orangnya. Alhamdulillah. Cakep seperti Om Roni ya, dan teman-teman semuanya. Jadi ceritanya nih teman-teman, kita ini sekarang ini kan kita lagi berkumpul di sini ya, gitu. Nanti pada saat kita meninggal, itu yang diperlukan adalah teman-teman seperti ini ya. Jadi teman-teman yang soleh, soleha itu sangat diperlukan. Seolah-olah kita ini sedang menitipkan diri kita. Kalau misalkan ini dalam dunia kuantum ya teman-teman, kita sudah mengenal satu sama terhubung. Kalau saya meninggal, tolong doakan saya ya, dahsyat gitu lah. Dan inilah apa namanya, kalau bisa, tolong sholati saya juga gitu ya. Jadi makanya kita ini perlu banyak untuk bersilaturahmi, perlu banyak untuk bergabung dengan orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang baik. Alhamdulillah ada komunitas Magnet Rizki, kemudian difasilitasi oleh B3G. Wah, keren banget kan? Itu Masya Allah, semoga ini menjadi ladang amal soleh ya, untuk kita saling terus eh, ber apa namanya, bersatu sama terhubung ya. Alhamdulillah di Magnet Rizki juga kita mengenal bahwa eh, ada dunia kuantum. Apa itu sih dunia kuantum? Dunia kuantum itu adalah dunia yang tidak terlihat tapi nyata gitu. Nah, jadi saya ini mengenal begitu mengenal Magnet Rizky tuh langsung jatuh cinta. Kenapa? Seolah-olah selain bukunya yang bagus ya, semuanya itu bagus. Magnet Rizky itu teman-teman, eh, itu kita tuh seperti diajak sedang berjalan-jalan, dan kita bisa melihat seluruh alam gitu loh. Mata kita tuh tidak terbatas hanya dengan pandangan mata kita, tapi kita bisa menembus gitu loh, menembus dunia kuantum ya. Nah, termasuk kalau saya, teman-teman nggak tahu ya, tapi kalau saya diajarkan dari kecil itu suka ngirim Al-Fatihah gitu loh ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian apa namanya, kemarin juga waktu ibu saya meninggal, kita juga tahlilan gitu kan. Kenapa? Karena dalam dunia kuantum kita ini satu sama terhubung gitu loh. Masih 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 menyambung ya. Ketika kita meninggal tidak putus tus tus enggak ya, tapi masih menyambung ya. Ya seandainya misalnya teman-teman tidak percaya, tapi kalau misalkan dilakukan itu sebetulnya tidak, sangat-sangat tidak merugikan kita sama sekali teman-teman gitu. Nah, dalam menghadapi momentum kematian pun, kenapa saya mengatakan momentum? Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak akan terulang. Ya, kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat besar dan tidak akan terulang. Gitu. Kalau teman-teman misalnya dalam dunia bisnis gitu kan suka, ayo kejar momentum gitu kan, atau kalau dalam dunia karir gitu kan, kejar momentum gitu. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita pun itu ada, kita perlu mengejar momentum. Nah, momentum itu artinya apa ya? Sesuatu hal yang sangat besar. Suaranya putus-putus ya, Bun ya? Putus-putus kah? Oh, Nggak lancar. I- Di Kak Inong iya, Afan di tempat Ya, lain nggak di tahu. di oh, kami nggak lancar juga nih suaranya. oke, oke, coba ya. Saya yang ini saya keluar dulu dari sini. Oh, jaringan. Sebentar, sebentar. Atau Pak, ini atau mungkin mungkin di Aceh ya, Kak Inong ya. sepertinya di saya. Iya, mungkin Aceh aja kali ya. Oh, Bunda Dian juga tuh. Iya, Alhamdulillah. Sekarang lancar, Bunda?
Oke. Lanjut. Alhamdulillah, Bun. Semoga Bismillah, Bismillah Coba lanjut dulu. ya ya. Oke. Nah, tadi sampai Oh, momentum ya, momentum. Momentum itu artinya sesuatu hal yang sangat besar dan Iya. sesuatu hal yang sangat penting, teman-teman. Penting dan besar dan artinya adalah prioritas, teman-teman, ya. Jadi momentum itu adalah sesuatu hal yang penting, besar dan prioritas, ya. Itu. Ya. Dan alhamdulillah saya menemani kematian ibu saya ini adalah yang ketiga. Yang pertama itu adalah ayah saya waktu saya SMP, saya duduk ya duduk bersama kakak-kakak saya, kita berkumpul ya dalam proses kematian ayah saya. Kemudian yang kedua itu adalah suami saya, beliau meninggal di pelukan saya mendengar suara eh, nafas terakhir beliau, ngoroknya beliau terakhir sampai nafasnya lunglai gitu, gitu. Kemudian, nah yang ketiga ini adalah eh, ibu saya gitu. Ya. Jadi saya kemarin itu sengaja saya tidak mau berhubungan dengan yang lain. Pokoknya saya pengen fokus menemani ibu saya, Mbak. Karena bagi saya ini adalah momentum gitu ya. Nah, kenapa kita sebut dengan momentum? Hmm. Sebelumnya kita berbicara dulu mengenai perjalanan ruh. Siapa itu diri kita ya? Kita ini adalah ruh ya. Ruh yang dibungkus dengan jasad ya. Kita ini adalah ruh yang dibungkus dengan saja jasad. Kita sekarang hidup di dunia. Dan tanpa sadar, teman-teman, dunia ini adalah alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Alam yang pertama itu adalah alam ruh. Alam ruh ini adalah alam ketika pertama kali Allah menciptakan ruh. Bareng itu ya. Dengan Nabi Adam, semua ruh itu diciptakannya bareng. Jadi kita dengan orang tua kita, dengan kakek buyut kita, itu secara ruh itu sama umurnya gitu. Umurnya sama, hanya ketika keluar di atas muka bumi itu dimasukkan dulu ke alam alam rahim ya pada usia 4 bulan ya kemudian lahir ke dunia. Nah inilah yang kita sebut dengan usia atau umur gitu. Namun sejatinya ruh kita ini semuanya seumuran teman-teman, seumuran. Nah di alam ruh ini ya setelah Allah menciptakan ruh semuanya, Allah nanya kepada ruh itu, alastu bi rabbikum gitu. Nah, ruh itu nggak ada yang bisa jawab, teman-teman. Nggak ada yang bisa jawab. Sampai akhirnya ada satu suara menjawab, ya, gitu. Engkau adalah Rob kami, gitu. Kemudian setelah satu suara itu menjawab, kemudian seluruh ruh itu berikrar bahwa lu bala syahiduna gitu ya. Mereka akhirnya berikrar bahwa ya betul engkau adalah Rob kami gitu. Ya, kebayang ya, ruh tiba-tiba diciptakan ya. Kemudian Allah bertanya, "Hai ruh, siapa yang menciptakan kamu?" gitu. "Siapa yang akan memelihara kamu nanti?" gitu. Nah, siapakah suara itu? Suara itu adalah suara hmm, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin umat sejak Nabi Adam sampai dengan yaumil akhir, teman-teman. Gitu ya. Dan di alam ruh ini semuanya sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rob kami gitu ya. Makanya ketika manusia lahir di atas dunia ya di sini itu semuanya adalah muslim. Hanya ada yang sudah langsung menemukan eh, menuju muslim, menuju Islam, menuju iman, ada yang belum, kudu muter-muter dulu gitu kan. Nah, bersyukur ya kita sudah memiliki iman Islam ya. Ini adalah rizki yang tidak terhingga, rizki yang spesial untuk kita orang-orang muslim, orang-orang beriman ya, orang-orang yang sudah dilahirkan menjadi muslim itu adalah bersyukur ya karena kita ini tanpa perlu melakukan pencarian karena pada dasarnya ruh sendiri itu mencari mana Robku yang dulu itu mana gitu loh teman-teman ya. Nah proses ini proses alam ruh kemudian kena pada rahim kemudian kepada dunia ya, ruhnya sendiri itu nggak mati teman-teman ya, yang mati itu yang meninggal itu adalah jasadnya itu. Jadi seperti apa ya? Seperti
kepompong, kupu-kupu, atau seperti apa ya, ganti rumah gitu loh. Seperti siput mungkin ya, ganti rumah, ganti rumah, ganti rumah gitu teman-teman. Nah, jadi yang kita alami di dunia ini adalah perjalanan ruh. Nah, yang disebut dengan kematian ini adalah perpindahan dari dunia ke alam barzah. Ya, kita kita memang yang sifatnya merasa ditinggal ini pasti menangis, teman-teman. Pasti menangis ya. Nah, namun sejatinya ruhnya itu tidak akan pernah mati, ya. Ruh tidak akan pernah mati, ruh itu selalu hidup gitu. Selalu hidup. Nanti alam barzah ini seperti ibaratnya tuh seperti ruang tunggu untuk menuju alam akhirat. Nah, di alam akhirat masih panjang lagi nih ceritanya, gitu ya. Jadi kita perjalanan, jadi kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, teman-teman ya. Eh, Man arofa nafsahu arofa robbahu. Jadi barang siapa mengenal diri kita, dia akan mengenal Tuhannya, gitu. Nah, kita perjalanan ruh ini adalah bagian dari pengenalan diri kita sendiri, gitu ya. Nah, oke. Kemudian, jadi kita paham ya, kematian itu pada dasarnya itu adalah sunatullah ya, apa namanya, hanya perpindahan dalam dunia kuantum ya di dunia dari alam dunia masuk ke dunia kuantum. Dan ilmu pengetahuan sekarang ya lebih menjelaskan lebih detail lagi gitu ya, tentang bahwa di dunia ini itu tiga dimensi. Nah, nanti kalau kita sudah lepas dari jasad, kita udah tidak tiga dimensi lagi, tapi sudah bergerak gitu, bergerak menuju menuju Robnya, ya, artinya menuju empat dimensi, entah lima dimensi, entah 10 dimensi, wallahu a'lam gitu teman-teman. Nah, tentang kematian sendiri teman-teman, kematian itu adalah sebaik-baiknya nasihat gitu ya. Jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak nyaman gitu ya, itu perlu sekali kita nasihatkan gitu. Nah, kematian sendiri itu adalah sebetulnya sebaik-baiknya nasihat. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menyebut tentang kematian itu lebih dari 10 kali, teman-teman. Lebih dari 10 kali. Ada di Quran surat Qaf, kemudian surat Al-Ankabut ya, tadi yang disebut tadi oleh Bunda Siana, kemudian surat Al-Anbiya ayat 35, kemudian Al-An'am ayat 93, kemudian Al-Waqi'ah ayat 83 dan 87, Al-Jumu'ah ayat 8, kemudian surat Luqman ayat 34, kemudian Al-Imran ayat 145, kemudian An-Nisa ayat 78, kemudian Az-Zumar ayat 42. Nah, kemudian Al-Muluk ayat 2 dan As-Sajdah ayat 11 gitu. Jadi banyak ya. Padahal mengenai puasa itu nggak banyak, teman-teman. Ayat yang membahas tentang puasa di dalam Al-Quran. Tapi mengenai kematian, Allah membahas begitu banyaknya. Artinya kematian ini adalah sesuatu hal yang penting dan besar untuk kita, teman-teman. Jadi itu adalah yang tadi saya bilang momentum, momentum ya. Nah, apa namanya momentumnya itu kalau misalkan kita dibandingkan dengan bisnis ya, kita kan sebetulnya untuk orang beriman ya, kita kan sudah diajak sama Allah untuk berniaga dan bayarannya itu adalah tidak hanya yang terhitung 10 kali, 100 kali, 700 kali, banyak sekali gitu. Artinya kalau seandainya hidup di dunia ini adalah investasi ya, investasi, dan di akhirat itu adalah proses untuk menjemput hasil dari investasi kita. Jadi pasif income-nya gitu lah ya, pasif income-nya. Nah, semoga kita bisa merasakan pasif income ya, teman-teman, di alam barzah dan akhirat nanti gitu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini di Quran surat Qaf ayat 19, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Nah, saya tanya ke teman-teman ya, boleh dibuka suaranya atau di apa namanya ditulis di chat. Sakaratul maut itu makhluk bukan? Makhluk bukan, teman-teman? Yang saya Makhluk, Bun. Hmm.
Betul, makhluk ya. Artinya sama seperti kita. Sama seperti kita. Jadi artinya tidak ada yang perlu ditakutkan gitu loh teman-teman ya. Kita memang sesama ya sama, saya juga masih takut ya kalau menghadapi kematian karena memang bekalnya belum banyak teman-teman, bekalnya belum banyak dan alhamdulillah di Magnet Rizki ini kita diingatkan sekali untuk hati-hati gitu loh. Hati-hati apa jangan sampai bekal kita itu bocor. Bocornya itu dengan apa? Dengan perisai rezeki gitu ya. Hati-hati ya. Kemudian turunkan garis kebenaran. Karena garis kebenaran itu adalah salah satu cara yang bisa membuat bekal kita menjadi bocor teman-teman gitu ya gitu. Dan penting sekali untuk teman-teman ya ikut sekali nanti ikut apa namanya ikut camp offline ya di situ dibahas banyak sekali hal ya mengenai jurus-jurus magnet rizki. Ada lagi nafsi-nafsi ya. Kita ngebahas kematian ini adalah nafsi-nafsi. Jadi artinya kalau di magnet rizki nafsi-nafsi itu adalah tidak sekedar kita nanti urusan kita hanya artinya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tidak hanya sekedar itu, teman-teman. Kalau di Magnet Rizki, nafsi-nafsi itu adalah bagaimana caranya kita ini menjadi pusat dari keajaiban. Gitu. Kita ini adalah menjadi pusat keajaiban dan kita selalu membawa eh, bekal keajaiban untuk kita bagi-bagikan ke seluruh alam gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, dan kebayang kalau misalkan jurus nafsi-nafsi di Magnet Rizki ini kita praktekkan terus teman-teman ya menjadi bekal keajaiban. Nah Pak, kematian itu adalah gerbang menjemput hasil dari kerja kita, taubat holik kita, nafsi-nafsi kita teman-teman gitu. Makanya kita perbanyak membawa cermin ajaib teman-teman. Bawa terus cermin ajaib ya. Apapun yang kita hadapi ketika kita menemukan hal yang tidak nyaman, segera turunkan garis kebenaran, segera mendoakan orang lain gitu kan. Kemudian memakai mantra mantra komunikasi gitu teman-teman ya. Merawat terumbu karang gitu, sholat taubat, masya Allah. Nah itu adalah dalam rangka supaya nafsi-nafsi kita tuh selalu keren, selalu amazing teman-teman gitu. Sehingga nanti catatannya itu ketika kematian catatannya itu bagus teman-teman gitu ya. Ini saya temanya sebetulnya saya DNA nih teman-teman DNA. Karena setiap ini kan nanti kita tahu nih nanti di yaumil akhir itu kan semua nggak bisa ngomong ya kecuali tangan gitu. Karena di tangan itu banyak sekali catatan kita teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau sakaratul itu adalah maut teman-teman, artinya Masya Allah ya, kita juga satu sama terhubung nih. Dengan semua makhluk Allah itu satu sama terhubung ya. Dan Allah itu menjemput hambanya itu dalam kondisi yang terbaik, teman-teman. Dalam kondisi yang terbaik. Percayalah, yakin, yakin ya. Walaupun kita yang ditinggal itu merasa, aduh, itu dia nangis, pasti nangis saya, pasti nangis. Saya kemarin juga tiba-tiba nangis sendiri gitu ya. Nangisnya tuh karena kehilangan, karena rindu gitu loh teman-teman. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ketika menjemput kematian orang-orang di sekitar kita, itu sudah dalam kondisi yang terbaik. Kondisi yang terbaik, terbaik imannya, rizkinya sudah dicukupi. Tidak mungkin Allah itu menjemput seseorang, ya, menjemput seseorang melalui sakaratul maut itu dalam kondisi kekurangan, tidak mungkin. Ya, sudah dicukupi. Apalagi untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang beriman itu semuanya sudah dicukupi, rizkinya sudah dicukupi, rizki apa namanya, rizki hartanya sudah dicukupi, rizki imannya, taubatnya, gitu loh, gitu ya teman-teman. Nah, alangkah kemudian di Quran surat Al-An'am, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Nah, kuncinya kalau kita pengen yang seperti tadi ya teman-teman, dijemput Allah dalam kondisi terbaik, itu kita tidak boleh dolim. Ya, ini ada di Quran surat Al-An'am itu. Ya, dan dolimnya itu ya terutama terhadap manusia gitu. Karena nah kalau kita sudah mengenal garis magnet rizki, dolimnya kita itu sebetulnya ada di garis kebenaran teman-teman. Nah itu yang membuat kita
tanpa sadar tuh garis kebenaran kita tinggi gitu loh. Ya alhamdulillah ya kita sudah mengenal cermin ajaib ya Masya Allah Ustadz Nasrullah ini keren banget ya meramu jurus-jurus magnet rizki supaya kita ini selalu menurunkan garis kebenaran. Jangan sampai kita melakukan zolim terhadap saudara-saudara kita teman-teman ya itu. Kemudian juga di Al-Ankabut tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ya. Termasuk termasuk kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Kenapa? Itu dalam rangka visi misinya Allah supaya supaya nanti di surga nanti kita berkumpul lagi dan cara berkumpulnya itu adalah melalui kematian, teman-teman. Gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Betapa 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 indahnya gitu loh skenario Allah, teman-teman. Ya. Kemudian di Quran surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Gitu. Nah, jadi melalui cobaan inilah Allah ingin menguji sejauh mana keimanan kita, teman-teman. Ya. Kemudian di Quran surat Al-Waqiah, kemudian di Al-Jumu'ah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian surat Luqman ayat 34, kemudian Al-Imran ayat 145, ya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Allah akan berikan pahala. Kalau kita pengennya dunia akhirat ya teman-teman ya, gitu. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, gitu. Karena sakaratul maut itu ya seperti angin yang berhembus gitu loh, Masya Allah. Jadi halus, halus, halus sekali teman-teman. Dan dia menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi walaupun ajal itu belum, walaupun kalau ajal itu memang belum nyampe, ya Allah nggak akan melepaskan teman-teman. Gitu. Nah yang paling menarik itu adalah di Quran surat Al-Mulk ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah menyebutnya mati dulu kemudian hidup. Nah, saya curiga nih jangan-jangan kita ini di dunia ini dalam keadaan mati gitu loh. Hidupnya itu justru nanti di akhirat teman-teman gitu. Kita ini sebetulnya dalam keadaan mati kecuali ada iman. Ada iman cahaya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hidup gitu. Ya. Malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Saya pernah mendengar cerita teman-teman salah satu bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur itu betul teman-teman. Kemudian sodako itu bisa memperpanjang umur juga betul teman-teman. Gitu. Saya pernah mendengar cerita ada malaikat maut waktu itu mau jemput orang soleh, terus orang jadi kayak nego gitu loh, kayak nego gitu. Nanti dulu lah, nanti dulu gitu. Terus lihat catatannya, oh masya Allah silaturahminya banyak banget nih, sodakonya banyak banget. Kemudian malaikat maut ke Allah apa namanya lapor ya Allah ini Allah hambamu yang soleh ini minta ditangguhkan kemudian ditangguhkan teman-teman gitu ya Masya Allah. Kemudian di hadis juga, ya di hadis juga, seorang hamba akan merasakan kepayahan dalam menghadapi sakaratul maut. Dan sungguh sendi-sendinya akan mengucapkan salam atas bagian yang lain. Ia berkata, keselamatan atasmu, engkau berpisah dariku, dan aku memisahkan diri dari kamu sampai hari kiamat. Jadi, ke teman-teman kita tahu ya, kalau misalkan ketika kita sholat duha itu kan tujuannya untuk sedekah ya. Sedekah untuk sendi-sendi kita. Berapa jumlah sendi kita? Berapa? 360 ya. Sekitar 360 itu sendi-sendi kita itu mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu loh. Karena sebelumnya sendi-sendi kita ini dihubungkan oleh ruh teman-teman. Dihubungkan oleh ruh ya. Kebayang ya. Berapa puluh tahun ruh bersemayam di dalam tubuh kita gitu. Jadi ya tidak mudah sesuatu hal yang tidak mudah untuk
mengambil ruh ya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala teman-teman gitu. Nah, kemudian ini ada ciri-ciri orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya gitu. Nah, meninggal dengan keringat di keningnya ini ada dua versi. Katanya versi yang pertama itu adalah tentang apa namanya? Dia itu capek gitu loh teman-teman. Masya Allah ya, sakaratul maut itu bener-bener 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 apa namanya tuh seperti daging yang dicacah-cacah gitu loh. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan bertemu ya dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian ditanya orang-orang yang sudah meninggal itu, "Hai, bagaimana nih waktu proses meninggalnya?" "Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, seperti dicacah-cacah gitu." Nah, ini keringat di kening ini bisa menandakan juga proses betapa capeknya teman-teman, ya betapa lelahnya menghadapi sakaratul maut ya. Jadi disarankan sekali untuk teman-teman yang yang ini bekal nih ya, ini bekal sekali ya kalau bertemu dengan kita sedang menjenguk orang yang sedang tidak sehat ya, atau orang-orang yang sedang berjuang dengan sakaratul mautnya, ditalkin kemudian dipegang. Nanti saya jelaskan itu ya. Dipegang wajahnya, dihaluskan, kemudian dadanya dielus-elus. Itu akan menenangkan orang yang sedang sakaratul maut, teman-teman. Gitu. Nah, kabar yang selanjutnya itu orang mukmin yang meninggal dengan keringat di keningnya ini adalah merupakan kabar baik, teman-teman. Kabar baiknya apa? Saya pernah mendengar cerita salah satu guru saya mengatakan bahwa orang mukmin itu ketika meninggal, teman-teman ya, ruhnya itu dibawa dulu ke atas gitu. Dibawa dulu ke atas bertemu dengan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang sudah meninggal gitu loh. Jadi diketok-ketok, tok 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 tok, assalamualaikum gitu. Terus kemudian eh dibuka, disebutlah nama Fulan gitu loh. Mana teman yang lain gitu ditanyakan. Oh udah gitu. Kok nggak nyampe sini ya gitu. Jadi kalau orang-orang beriman itu diajak sebelumnya itu diajak dulu teman-teman sama malaikat maut diajak dulu ke atas ya ruhnya. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke dalam ruhnya baru dia sakaratul maut. Nah, itu juga keringat itu juga menandakan dia bergeraknya dia ke langit, teman-teman, ke arsy bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang sudah orang beriman yang sudah meninggal lebih dulu ya. Semoga kita semua ya, teman-teman, dikumpulkan dengan orang-orang beriman ya, di atas di arsy ya, bukan di bawah ya. Katanya kalau orang beriman itu berkumpulnya di arsy, di atas teman-teman gitu. Nah, kemudian ini ketika orang sakaratul maut itu wajib sekali, wajib ya. Kenapa saya bilang wajib? Karena saya bilang tadi sakaratul maut itu adalah momentum. Momentum itu artinya sesuatu hal yang penting dan besar gitu. Nah, sayang sekali kalau kita tidak tahu ilmunya teman-teman gitu, ya. Dan ilmunya itu adalah bekalnya itu adalah membaca la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah itu adalah wajib dia masuk surga. Nah, kalau teman-teman ya suatu saat ya kita menghadapi sakaratul maut, kemudian tidak ada yang mendampingi, pesan sekali ya saya pesan la ilaha illallah, teman-teman. La ilaha illallah. Ayo kita latihan yuk. La ilaha illallah. Ketika teman-teman berbicara la ilaha illallah, perhatikan, bibir nggak bergerak, teman-teman. Bibir nggak bergerak. Yang bergerak hanya lidah. La ilaha illallah. Itu kan hanya ada huruf lam, alif. Hanya huruf lam dan alif. Ya, jadi Allah itu jadi betapa Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah itu benar-benar ngasih fasilitas ke kita itu begitu mudah, teman-teman. Menyebut la ilaha illallah itu bukan sesuatu hal yang tidak mudah, teman-teman. Mudah. Coba teman-teman, sekarang latihan mulutnya ya, mulutnya diem, bibirnya tutup, kemudian la ilaha illallah. Bibirnya nggak bergerak. La ilaha illallah. Bisa nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu teman-teman. Ya. Jadi ketika kita menemani saudara kita atau orang yang kita cintai eh, talkin ya, nanti kita ini talkin ya. Ketika menemani talkin itu kita jangan khawatir gitu loh teman-teman.
Ya, kok mulutnya nggak bergerak? Karena Allah, Allah, Allah itu yang bergerak itu adalah lidah, teman-teman. Lidah, ya. Nah, sebelum membahas talqin, saya ngebahas dulu nih. Orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu mengalami 3 penyesalan, ya. 3 penyesalan. Penyesalannya apa? Penyesalan yang pertama itu adalah ada di Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Tuhanku, jika engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ya, jadi penyesalan pertama itu adalah sedekahnya merasa kurang banyak. Gitu. Gitu. Karena sedekah itu seperti kalau orang-orang seperti investasi ya teman-teman, seperti investasi kalau di dunia bisnis itu ya investasi gitu loh. Apalagi sedekah kepada orang-orang soleh gitu ya. Kalau kepada seorang orang, jadi sedekah terbaik itu adalah kepada orang-orang yang ahli fikih teman-teman ya. Orang-orang ahli fikih, orang-orang soleh, karena itu akan dilipat gandakannya bisa 1:90 gitu. Kalau kepada orang-orang biasa bisa 1:10 gitu. Tapi kalau kepada orang-orang soleh, orang-orang ahli fikih, orang yang sedang berjuang di jalan Allah itu bisa 1:90. Jadi sangat disarankan kita itu bersedekah kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang-orang ahli fikih, seperti ke pesantren Khairul Razikin gitu ya teman-teman ya, gitu. Itu sangat-sangat disarankan. Kemudian kemudian di surat As-Sajdah ya penyesalan yang kedua itu adalah ya Tuhan kami melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin gitu. Jadi ini artinya ini tidak hanya untuk orang beriman ya teman-teman, seluruh manusia di atas muka bumi ya, mau orang yang beriman atau belum beriman, mereka itu menyesal teman-teman. Mereka paham bahwa Tuhannya itu adalah satu, Allah gitu. Cuma Allah itu nggak mau diduakan, nggak mau ditigakan gitu. Agama-agama yang lain itu masih belum paham, belum bisa mengesahkan Allah teman-teman gitu. Jadi masih menduakan, masih menigakan. Nah, ketika mereka meninggal, mereka itu benar-benar berininya hanya kepada Allah. Karena yang berbicara ini adalah roh, teman-teman. Roh, ya. Ini adalah perjalanan roh. Jadi kematian itu adalah perjalanan roh. Yang menyesal ini adalah rohnya, teman-teman. Ya, dia penyesalan yang kedua itu adalah menyesal karena berbuat baiknya kurang, teman. Itu, masya Allah, ya. Ya, alhamdulillah di Magnet Rizki ini ladang berbuat kebaikan banyak sekali, itu ya. Kemudian penyesalan yang ketiga itu adalah ada di Quran surat Al-Ibrahim ayat 44. Ya Tuhan kami, beri kami kesempatan kembali ke dunia walau sesaat. Niscaya kami akan memenuhi panggilan-Mu dan mengikuti perintah Rasul-Mu. Gitu, ya. Nah, inilah ruh itu pada dasarnya walaupun orang-orang kafir ya. Kafir itu kan orang-orang yang berselimut ya teman-teman ya. Orang-orang kafir mereka juga mengakui gitu loh ketika meninggal ya Allah saya pengen mengikuti Rasulmu ya Allah gitu ya. Jadi bersyukur sekali kita sudah menemukan iman Islam ya itu karena inilah yang penyesalan yang terjadi untuk orang-orang yang ketika ruhnya diambil teman-teman. Dia merasa kurang bersedekah, kemudian merasa kurang berbuat baik, dan ingin sekali dihidupkan kembali mengikuti panggilan-Mu dan perintah Rasul. Ini ya, teman-teman. Ya, simpelnya adalah sholat, sedekah, membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Alhamdulillah. Nah, ini ciri-ciri sakaratul maut. Ini ciri-ciri sakaratul maut ya, teman-teman. Saya mengalami sendiri. Pertama, nafasnya cepat dan dangkal seperti orang yang tengah berlari. Gitu. Saya kemarin menunggu ibu tuh, saya merasakan seperti itu juga. Nafasnya tuh nggak panjang gitu loh teman-teman, pendek-pendek gitu kan, kayak orang berlari terengah-engah gitu, terengah-engah. Kemudian suhu badannya naik tiba-tiba dan denyut jantungnya lebih cepat gitu. Makanya kalau dibawa ke ICU itu pasti jantungnya lebih tinggi tuh. Denyut jantungnya lebih tinggi gitu. Di atas normal. Itu sudah jelas itu orang-orang yang sedang menuju sakaratul maut. Kemudian suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun.
gitu. Jadi dinginnya itu biasanya mulai dari telapak kaki ya, telapak kaki terus ke atas gitu. Ya. Kemudian denyut nadinya menurun. Ibu saya waktu besoknya mau sakaratul maut itu dari siang itu dicek ini di sini denyut nadinya di pergelangan tangan ini nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu, dicari-cari nggak ketemu. Sampai dokter itu dengerin, oh nggak ada gitu loh, masya Allah gitu. Kemudian saya lihat juga mata mata ibu saya itu sudah mengecil gitu teman-teman. Ininya apa namanya pupilnya mengecil. Kemudian merasa resah dan gelisah serta keringat bercucuran gitu ya. Karena proses mencabut mencabut ruh dari dalam tubuh itu luar biasa teman-teman, seperti akar gitu loh. Kalau kita nanam pohon aja, kebayang ya kalau pohon usianya saya usianya udah 46 tahun ya. Usia 46 tahun atau 50 tahun itu pohon yang usianya 50 tahun aja akarnya gimana gitu loh teman-teman. Ya kan? Apalagi ini ruh gitu loh. Masya Allah. Ruh. Merasa jadi resah dan gelisah. Tapi resah dan gelisah ini bukan berarti, wah ini berarti su'ul khotimah. Enggak, bukan berarti itu teman-teman. Itu memang prosesnya seperti itu gitu loh. Proses pencabutan ruh itu seperti itu ya. Sampai keringatnya bercucuran. Kemudian tangan berwarna kebiru-biruan dan sekujur tubuh akan mendingin. Ya, itu yang dirasakan. Saya juga malamnya saya baca Quran terus, itu sambil pegang tangan ibu saya, Masya Allah memang sudah dingin sekali. Dan ajaibnya itu semuanya dingin, tapi ini berkeringat teman-teman. Ibu saya itu tubuhnya semua dingin, tapi ini berkeringat, itu keningnya berkeringat. Mulutnya mengeluarkan kata-kata. Jika orang soleh, ia akan mengucapkan kalimat thayyibah atau pikir. Sebaliknya, orang yang zalim akan mengeluarkan kata-kata kotor. Kulit tubuh tampak pucat, kemudian tekanan darah menurun, otot rahang terlihat mengendur, dan wajah terlihat penuh kepasrahan. Gitu. Ya, ini yang saya rasakan sekali di ibu saya seperti ini kemarin. Gitu. Karena yang terakhir adalah ibu saya ya. Gitu. Tekanan darah menurun, biasanya ibu saya itu 140 teman-teman. Nah, kemarin itu sehari sebelum meninggal itu 60. Tekanan darahnya 60 gitu. Masya Allah ya. Oke, nah ini adalah ciri-ciri sakaratul maut yang kita juga harus tahu teman-teman itu. Jadi saya pesan tadi ya, la ilaha illallahnya itu eh, jadikan itu adalah kalimat yang terakhir. Nah, talqin. Talqin itu artinya adalah taklim, mengajarkan. Sehingga inti dari talqin adalah mengajarkan. Talqin mayit berarti mengajarkan orang yang hendak meninggalkan dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Gitu. Jadi talqin itu nggak perlu terburu-buru ya teman-teman, nggak terus Allah 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 Allah, nggak, bukan seperti itu teman-teman ya. Talqin itu adalah pastikan kalimat terakhir yang terdengar ya oleh calon mayit itu adalah la ilaha illallah gitu ya, gitu. Dan kalaupun misalkan calon mayitnya itu apa namanya eh minta air, nah ditalkin lagi tuh teman-teman gitu ya, supaya kalimat terakhir itu adalah la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat pamungkas, teman-teman. Kalimat pamungkas, ibarat kita punya punya apa ya? Punya senjata, senjata yang sangat berarti, senjata yang sangat diandalkan. La ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat diandalkan, gitu, teman-teman. Ya, jadi Masya Allah. Ya, Allah sangat suka sekali kalau ada umatnya, apa namanya, hambanya yang menyebut La ilaha illallah. Oh, ini benar-benar kalimat yang berat sekali, timbangannya berat sekali. Allahu Akbar, itu ya teman-teman ya. Jadi yuk kita juga latihan teman-teman ya, perbanyak La ilaha illallah. Ya. Nah, talqin itu tugas siapa? Talqin itu merupakan salah satu tugas orang yang hidup ya. Jadi jangan sampai
kita itu ikut-ikutan orang zaman sekarang, teman-teman. Ikut-ikutan orang zaman sekarang. Maksudnya orang-orang eh, banyak orang yang belum paham gitu loh. Ketika meninggal di videoin gitu loh. Jangan gitu, teman-teman. Yang kalau yang mau videoin ya manggalah yang lain. Tapi harus ada yang bertugas mentalkin ya. Tugas kita mendampingi mendampingi orang yang meninggal itu adalah mentalkin, bukan hanya diem terus yang sabar ya, enggak, bukan hanya seperti itu teman-teman, tapi tugas kita itu adalah mentalkin gitu. Mentalkin, talkin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Jadi ini adalah fardu kifayah ya teman-teman ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tugas kita untuk mentalkin. Teman-teman tolong apa namanya sebarkan ke saudara-saudara, ke anak cucu ya. Udah punya cucu belum nih? Ke anak-anak ya, ke teman-teman, ke sahabat-sahabatnya untuk mentalkin, untuk bisa mentalkin. Jadi sudah sewajarnya, sudah sepatutnya setiap seorang muslim, seorang beriman itu mampu mentalkin saudaranya, teman. Dan saya pesan ya biasanya tuh kan gini, kalau ada yang sedang tidak sehat ya, jangan dibawa ke rumah sakit yang bukan muslim ya. Seperti ada beberapa ya rumah sakit yang bukan muslim ya. Ya sebut saja Saint Carolus atau siapa apa ya. Saya nggak terlalu hafal. Itu di situ tuh kadang tuh disetelin musik gitu loh teman-teman. Disetelin musik, musik, musik yang kedengaran ke seluruh ruangan gitu loh. Itu apa namanya? Dan kadang Pujian-pujian. ya itu pujian-pujian teman-teman. Itu akidah teman-teman, akidah gitu. Jadi selamatkan akidah saudara kita. Jangan membawa ke rumah sakit yang seperti itu. Gitu ya, saya pesan teman-teman, pesan karena itu akan terdengar oleh calon mayit itu teman-teman. Gitu. Sedangkan kita pengen mentalkin la ilaha illallah gitu. Ya, jadi ini talqin ini ilmu yang sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Kalau ternyata misalkan sudah terlanjur dibawa ke rumah sakit yang bukan muslim, teman-teman, ketika ketika saudara kita sudah kelihatan sakaratul maut yang tadi ciri-ciri tadi, segera bawa pulang aja. Jangan masuk ke ICU, segera bawa pulang. Itu lebih aman, teman-teman. Lebih aman. Itu lebih aman supaya apa? Supaya talkinnya itu lancar gitu teman, lancar gitu. Sampai beberapa saya sama teman-teman tuh, ya Allah Ustadz gimana nih Ustadz itu untuk menyelamatkan akidah saudara kita, apa kita perlu berkeliling ke rumah sakit ya, karena ilmu ini banyak yang belum paham teman-teman, ini ilmu yang sangat penting itu ya. Jadi kita itu wajib sekali untuk bisa mentalkin itu teman-teman ya. Itu tugas siapa, tugas kita. Nah, ini cara mentalkin. Pertama, kalimat la ilaha illallah terakhir kali diucapkan. Jika mengucapkan kata selain itu, talqin lagi gitu. La ilaha illallah. Cukup sekali aja. Jadi jangan la ilaha illallah terus menerus, jangan teman-teman ya. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu gelisah teman-teman. Gelisah, sakit, sakit banget itu lagi dicabut ruhnya gitu ya. Jadi sebutkan cukup satu orang yang mentalkin, ya misalkan ada 3 orang yang menunggu, cukup satu orang yang mentalkin. La ilaha illallah. Ini kan di kuping sebelah kanan. Sebelah kanan sambil memegang wajahnya dan dadanya. Diusap dadanya untuk menenangkan hati dan jiwanya. Gitu ya, karena orang yang sedang sakaratul maut itu Masya Allah teman-teman, itu perjuangan mereka. Kita sudah ini kan para LC semua ya, lulusan COVID kan. Itu kita sudah latihan di situ tuh ya, sudah latihan di situ. Jadi betapa betapa Masya Allah, betapa pentingnya talqin itu teman-teman, betapa pentingnya menemui apa, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu apa, eh tenangkan hatimu, apa, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya ayyuhalladzina amanu apa,
Pokoknya tenangkan hatimu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu. Jadi perlu sekali ketenangan batin gitu ya, gitu teman-teman. Kondisinya ketika mentalkin kondisinya harus tenang, matikan kaset murotal. Kalau ada murotal juga itu matikan aja teman-teman, matikan karena kenapa calon mayit ini mau fokus ke la ilaha illallah ya. Ada bayi dan anak-anak keluarkan dulu, jauhkan ya, jauhkan. Kemudian kita yang membaca Al-Qur'an juga berhenti ya, bacanya sayup-sayup aja ya. Yang menangis keluar ya, jangan sampai ada yang menangis di sekitar. Kalau ada yang menangis, shh, jangan nangis. Ini lagi fokus supaya dia lagi fokus ke la ilaha illallah. Itu teman-teman ya, gitu. Jangan bicara kecuali yang baik. Doa husnul khotimah, hadirkan orang-orang soleh, para malaikat mengaminkan. Jadi doa pada saat sakaratul maut itu diijabah, langsung diaminkan oleh malaikat teman. Nah, jadi mohon izin ini baterainya habis. Bentar ya. Traffic berapa dah? Nah, Oh, ada masuk. jadi paham ya teman-teman ya, cara untuk 75. mentalkin seperti ini ya teman-teman 75. ya. Eh apa namanya, dalam kondisi yang tenang gitu ya, 75 ya. gitu. Ini yang saya alami, teman-teman ya, yang saya alami ya, saya merasakan apa namanya, ketika nanti jadi teman-teman, ketika saya mengalami juga waktu kakak saya meninggal gitu kan, biasanya kan kita tuh sekarang itu dibawanya ke rumah sakit gitu ya. Kalau orang dulu kan meninggal itu biasanya di rumah gitu kan. Kalau sekarang itu kan lazimnya itu kadang dibawa ke rumah sakit. Kalau suami saya alhamdulillah tuh di rumah gitu. Kemudian ke rumah sakit itu hanya untuk memastikan. Nah, biasanya dokter itu kan mengajak untuk ke ICU. Memang sih tujuannya bagus untuk melihat mengkontrol apakah jantungnya masih berdetak atau tidak gitu. Tapi ada beberapa ulama juga mengatakan sebaiknya pertanyakan ke dokter kira-kira proses apa namanya, kemungkinan bisa hidupnya itu berapa persen. Kalau memang sudah 20%, bawa pulang aja teman-teman. Dibawa pulang dengan tujuan supaya kita bisa fokus mentalkin tadi teman-teman. Dan harus kita pahami teman-teman ya, ini adalah perjalanan ruh. Nafas yang ada di dalam si mayit itu adalah bayangan. Bayangan. Jangan fokus ke nafasnya gitu. Kalau di rumah sakit, kalau dokter itu mereka ya pasti akan berusaha sekali untuk mempertahankan supaya pasien ini tetap bernafas gitu. Tapi nafas ini adalah bayangan teman-teman. Yang sebetulnya adalah ruh, yang sebetulnya adalah perjalanan ruh. Pastikan perjalanan ruh, kita harus sportif teman-teman. Perjalanan ruhnya itu apakah tadi sudah mengalami ciri-ciri sakaratul maut teman-teman ya. Karena biasanya nanti di ICU tuh kayak kemarin tuh saya sampai tanda tangan tuh teman-teman, tanda tangan penolakan gitu loh. Saya bilang, aduh Pak Dokter, kalau saya menolak kok kesannya saya yang tidak prosedural ya gitu. Bisa nggak sih nggak usah pakai penolakan-penolakan gini gitu loh. Karena dari pihak rumah sakit saya diminta untuk memasang alat pacu jantung gitu loh. Alat pacu jantung padahal sebelumnya ibu saya udah dimasukin apa namanya, apa, selang yang langsung ke lambung gitu loh. Alasannya supaya tetap makan, supaya tetap bisa makan gitu. Itu kan pandangan manusia, tapi pandangan Allah ya, pandangan Allah, lihatlah perjalanan ruh ini. Saya kemarin kalau bisa nggak usah masuk ICU, nggak usah masuk ICU karena saya nggak tega ya lihat ibu saya eh itu lah ini dimasukin gitu loh. Padahal kan secara alami memang dianya udah nggak mau nolak gitu. Maksudnya nggak mau makan, nggak mau memasukkan sesuatu hal lagi ke perut gitu loh. Tapi secara kedokteran dipaksa, astagfirullahaladzim, di, itu dimasukkan ke mulut sampai masukkan ada dua selang tuh, jadi selang oksigen dan selang yang ke lambung teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman harus tegas ya, harus tegas ya. Sekarang gitu kan memang yang di itu BPJS memang free, tapi sebetulnya BPJS itu tidak free, teman-teman. Pemerintah kita yang
punya hutang ke BPJS untuk membiayai semua semua peralatan yang di rumah sakit tersebut, teman-teman, gitu. Dan kita juga harus sportif ya, harus objektif ya, perjalanan ruh ini sampai mana gitu. Jadi tidak usah ragu kalau misalkan disuruh menulis surat penolakan. Surat penolakan ke ICU pun kalau memang memang apa namanya jatah hidupnya tinggal 20%, itu tidak apa-apa meninggal di kamar itu gitu loh. Atau ke ICU, saya hanya pengen ke ICU, tapi ke ICU itu biasanya sudah dipasang alat oksigen dan itu alat supaya makan makan itu, teman-teman, gitu. Tapi kalau untuk yang jantung pesen sekali tidak usah ya, teman-teman. Nanti kalau karena setelah jantung nanti lanjut tuh jantungnya tidak berfungsi, cek cek ini cek saraf di kepala gitu, teman-teman. Jadi lebih baik karena itu resikonya tinggi, resikonya sangat-sangat tinggi, teman. Dan tidak menjamin juga si calon mayat ini akan hidup kembali gitu. Jadi ya lebih baik sih kita pasrah kepada Allah ya, karena kematian itu pasti ya. Sedangkan hikmah dari kematian itu apa, teman-teman? Hikmah dari kematian itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ini adalah kalimat yang sangat-sangat ajaib. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ini adalah seperti kita apa namanya? Ya Allah, tolong saya ini berasal darimu, saya ingin kembali kepadamu ya Allah, gitu loh. Inti dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah itu, teman-teman. Saya berasal darimu ya Allah, dan saya ingin kembali kepadamu ya Allah, tolong terima saya ya Allah. Gitu ya. Inti dari inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu. Nah, kemudian makanya beberapa ulama mengatakan sebaiknya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah sama seperti kita membaca alhamdulillah gitu. Ini saya udah latihan nih. Latihan waktu suami saya meninggal, saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya latihan, teman-teman, saya latihan. Ya Allah, alhamdulillah. Coba kalau saya ngomong alhamdulillah gimana sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu, teman-teman, gitu. Jadi rasa ikhlasnya itu benar-benar nggak nih? Kita ini ikhlas ridho dengan semua takdir Allah. Itu kita tes dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nadanya itu sama seperti ketika kita berbicara alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu, teman-teman. Masya Allah ya. Karena setiap keluarga itu akan mendapat giliran salah satu anggota keluarganya dijemput oleh malaikat maut. Dan ini adalah sebetulnya adalah bentuk keadilan Allah terhadap ruh tadi ya. Allah itu menciptakan ruh banyak sekali, teman, banyak sekali gitu. Dan semua perjalanan ruh itu adalah setelah alam ruh, alam rohim, alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Itu Allah adil terhadap semuanya supaya semua ruh ini, sebelum ruh ini keluar semua di atas muka bumi ya, itu tidak akan terjadi kiamat, teman-teman. Jadi kapan itu kiamat terjadi? Ketika ruh yang Allah ciptakan tadi itu udah habis. Stok ruh yang Allah ciptakan tadi itu sudah habis, gitu ya. Kalau belum habis itu nggak akan terjadi kiamat, gitu. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih kapan kiamat itu terjadi. Sedangkan kematian itu sudah pasti terjadi, ya. Dan kematian itu adalah memang sunatullah, teman-teman. Jadi kalau kebayang, teman-teman, kalau semua ruh Allah hidupkan di atas muka bumi, kayak kira-kira bumi ini mampu nggak nih? Mampu nggak menampung semua ruh? Nggak akan mampu, teman-teman. Makanya Allah ciptakan kematian supaya kita gantian tinggal di atas muka buminya, gitu ya. Karena pada dasarnya bumi ini ya seperti ini, tidak stabil. Kadang ada gempa, kadang ada air menggenang, banjir, gitu kan. Karena memang itulah sifat dunia, itulah sifat bumi. Kita ini sebetulnya itu adalah makhluk Allah yang tinggal di surga nanti ya. Alhamdulillah di Magnet Rizki kita diajarkan bahwa kita seperti itu adalah makhluk yang ajaib ya. Kita ini adalah insya Allah semuanya itu adalah makhluk yang Allah yang tinggalnya itu di dunia gitu. Dan kita pengen merasakan dunia surga dan tinggal di surga gitu. Dan kita pengen merasakan surga dunia dan akhirat. Gitu. Ya. Jadi
Jadi kematian itu adalah bentuk adilnya Allah menjaga bumi ini agar semua ruh bisa merasakan hidup di dunia sampai ruh habis kiamat nanti. Gitu. Jadi kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho, menjadi perisai rezeki, teman. Allahu Akbar. Menjadi perisai rezeki, teman-teman. Jangan sampai kematian saudara-saudara kita itu menjadi perisai rezeki kita. Kita tidak boleh seperti itu ya, teman-teman ya. Kita sama-sama hati-hati dengan perisai rezeki ya. Bumi bukan tempat kita tinggal, insya Allah surga Allah menanti. Salam satu sama terhubung ya. Satu sama terhubung ini kita ini dengan orang-orang yang beriman ya, dengan orang itu satu sama terhubung ya. Jangan dikira di Quran surat Al-Baqarah ya, jangan dikira orang-orang yang beriman itu mati. Tidak, mereka hidup di sisi Robnya. Nah, semoga orang-orang yang kita cintai ya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terima ruhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Amazing Quantum, mari banyak Amin. bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja teman-teman dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bunda Siana, kita kira-kira sampai jam berapa nih? Kita jadwalnya sampai jam 21.30 ya. Oh, 21.30. Siap-siap. Oh, itu Bunda. Iya, tapi Udah angkat tangan tuh Bunda Siana. oh iya. Silahkan Ayah Bunda, sahabat semua yang ingin bertanya, begitu ya, Masya Allah, dahsyat sekali materinya, bergetar rasanya. Insya Allah, tafadhol. Bagi Ayah Bunda yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Heria, Bu Siana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Silakan Iya, Bunda. Bu Heria, mohon mohon izin off kamera ya, Bu Iya. Bu Heria. Bu Heria, saya mau bertanya mengenai yang tadi dijelaskan, kan katanya ruh itu pas setelah waktunya harus kembali, waktunya harus pulang dan dicabut nyawanya itu kan sudah dipersiapkan yang terbaik. Mungkin amalnya sudah cukup atau apanya semua sudah yang terbaik menurut skenario Allah ya. Itu bagaimana dengan orang yang meninggalnya itu dengan cara disiplin katanya ya, tidak disiplin katanya seperti meninggalnya dengan cara tragis gitu, dengan cara misalnya dibunuh oleh seseorang atau dengan cara yang tidak siap seperti itu bagaimana itu kan, sedangkan menurut penjelasan Bu Hairia kan katanya tadi semua sudah dipersiapkan oleh Allah mengenai mungkin ini udah cukup amalannya atau ini semuanya sudah cukup gitu yang tadi penjelasan di awal itu ya. Itu bagaimana dengan orang yang dibunuh, kematiannya itu dibunuh berarti kan artinya kan si mayat itu tidak siap untuk kematiannya. Bagaimana ya Ibu Heria? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ya, tafadhol Bun, langsung saja dijawab. Nanti sudah ya. berganti dengan Kak Inong yang bertanya. Siap-siap. Waktunya tidak banyak ya. Jadi yang tidak boleh itu kan bunuh diri ya. Nah, kalau dibunuh itu kan dia tidak bunuh diri ya kan, tidak bunuh diri. Nah, tadi Bunda Dian dia berarti belum siap. Sebetulnya kita pun kalau misalkan dicabut nyawanya pada dasarnya secara alamiah kan kita semua belum siap teman-teman gitu, belum siap gitu. Nah, yang dimaksud saya terbaik tadi itu adalah ya sebetulnya untuk orang-orang beriman ya teman-teman gitu. Jadi biasakan menggunakan kacamata Allah, kacamata Allah. Secara kacamata manusia, seolah-olah dia dibunuh, seolah-olah dia dipaksa mati gitu kan. Tapi sebetulnya itu semuanya sudah skenario Allah. Ya. Semuanya itu sudah skenario Allah. Yang dibunuh kalau memang dia ikhlas, ridho, dan keluarganya ridho, ya tidak apa-apa gitu loh. Tidak apa-apa gitu. Kalau memang karena yang penting itu adalah Allah ridho dan kita ridho. Itu. Kuncinya itu adalah di situ. Mengenai matinya meninggal karena dibunuh atau secara alami atau tertabrak itu adalah hanya cara. Hanya cara Allah menjemput tadi sakaratul maut tadi gitu loh. Melalui sakaratul maut tadi Allah menjemput hambanya gitu teman-teman. Ya. Nah, untuk yang seperti apa ya, seperti yang di peperangan gitu kan, apa namanya di peperangan itu kan mereka dibunuh juga gitu kan.
Makanya kematian itu dirahasiakan supaya kita tadi kan kematian itu kan merupakan nasihat ya, merupakan nasihat yang terbaik untuk kita. Nah, Allah itu merahasiakan itu kematian supaya kita itu memupuk amal kebaikan sebanyak mungkin gitu. Jangan sampai seperti tadi di Quran surat Al-Munafikun ya gitu, yang tidak kurang sedekah, kurang amal kebaikan dan tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya gini ya, teman-teman. Jadi nah, yang kita perlu persiapkan ini adalah ini, teman-teman ya. Kita perlu banyak bersedekah, kemudian kita perlu banyak melakukan kebaikan, dan kita perlu banyak memperbaiki diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk orang-orang yang terbunuh tadi, orang yang dibunuh tadi, semoga amalnya sudah cukup ya, amalnya sudah cukup, sedekahnya sudah banyak, kemudian sudah banyak melakukan kebaikan, dan sudah menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu Budian kira-kira. Karena kita tidak tahu ya, amal seseorang kan kita tidak tahu gitu kan gitu. Jadi kita perlu berhusnudzon ya. Semoga orang yang meninggal dibunuh tadi ya, apapun kondisinya, entah dibunuh, entah didolimi, bahkan ya teman-teman, bahkan misalnya nih ada orang yang berzina kemudian dihukum rajam sampai dia meninggal gitu loh. Sampai dia meninggal itu pun sudah yang terbaik teman-teman gitu loh. Karena semua Allah itu menerima taubat semua orang beriman. Mau apapun, yang penting tidak syirik kepada Allah gitu. Yang penting tidak syirik kepada Allah, yang penting tidak bunuh diri, tidak mendahului takdir Allah gitu. Intinya adalah kuncinya adalah ridho Allah dan ridho dia yang bersangkutan gitu, teman-teman. Ya, semoga orang-orang yang terbunuh tadi dia ikhlas dan ridho dengan prosesnya. Kemudian apa namanya, sudah cukup sedekahnya, sudah cukup amal kebaikannya, dan sudah cukup usahanya untuk taat kepada Allah dan Rasul. Begitu Budian. Ya, berarti apalagi tadi yang dijelaskan, jadi saya tidak sanggup membayangkannya ya, seperti yang tadi dijelaskan Bu Hairia kan, katanya proses nyawa dicabutnya itu kan, ruhnya dicabut itu kan memang prosesnya sakit ya, sakit sekali karena kan seperti orang mencabut akar dari pohonnya itu. Nah, berarti artinya kalau orang yang dibunuh dan seperti dimutilasi atau seperti apapun, nah itu berarti dia sudah merasakan sakitnya itu dimutilasi ya, dan merasakan sakitnya itu diambil ruhnya juga ya, sedangkan orang yang baik-baik saja aja diangkat ruhnya aja itu kan dia merasakan sakitnya yang luar biasa dahsyat ya, apalagi yang seperti itu ya Bu Iya, Heria, ya itu lebih lebih dahsyat lagi ya mungkin ya. lebih dahsyat lagi. Dan semoga untuk orang yang beriman ya, apapun kondisinya ya, Allah terima amal ibadahnya begitu. Kita harus berhusnuzon gitu. Makanya kita kan kirim Al-Fatihah untuk orang beriman yang hidup dan yang sudah meninggal. Gitu. Ya, terima kasih Bu Heria atas penjelasannya. Sama Budian. Oke, sudah jelas ya Bu Dian ya, Bunda Dian. Oke, dilanjut dengan Bunda Inong. Dipersilahkan. Kak Inong, Bunda Siana. Ya, Ya, monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing ya, Bu Ria, Boleh Kak Ino. Bunda Siana. Mm-mm. Judulnya ini dahsyat lah, mendampingi orang terkasih dalam menghadapi sakaratul maut. 13 tahun lalu ini ceritanya. Ketika saya mendampingi almarhum suami, beliau ditidurkan secara medis, artinya beliau kena DBD ya. Ah, Padahal kalau orang bilang, loh DBD kok bisa meninggal gitu loh. iya, Bahasa orang seperti itu, dia nggak tahu kita perjuangan seperti apa gitu. iya, Nah, ternyata memang DBD itu lebih dahsyat dari kanker. Kalau kayak kanker itu kan masih ada stadium ya. iya, Kalau DBD itu main plek 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 selesai gitu. iya, Nah, jadi suami saya tuh 12 hari. Hari ke eh, hari ke-8 itu kita bawa ke Banda Aceh, itu memori di Syawal lah. Jadi kalau kita cerita jelas sekali nanti akan ada rasa bawang merah banget gitu kan. Jadi yang saya mau ceritakan, detik-detik terakhirnya itu ketika beliau sudah ditidurkan dengan mesin. Jadi yang berdegup itu memang udah dari mesin.
Di hari terakhir kan ininya semua monitor kan udah mulai turun semua angkanya kan. Iya, Nah, betul. seperti Bunda Ria bilang, dokter push lagi dengan apa aja lah, yang penting bisa naik itu, mau tensi, mau apa gitu. Karena memang tidak naik lagi, dokter kan mulai mulai dokter paham ya. Nah, terus saya nggak dikasih pindah lagi tuh, padahal waktu itu azan maghrib, dibilang, Ibu nggak usah pindah dulu. Enggak, saya bilang, siapa tahu ini keajaibannya kan. Saya sholat, saya bilang. Saya nggak tahu, pokoknya saya sholat. Oke, saya sholat, saya kembali, ternyata pas azan Isya, Mm, jadi tangan saya itu memang di dada suami itu. Dan mm, saya cuma bilang Allah, Allah gitu aja di telinga kanan. Saya kan nggak lihat lagi mukanya ya, karena kita fokus ke talkin gitu. mm, Dokter yang bilang, Bu, Bapak sudah nggak ada. Itu cuma mesin gitu. Masya mm. Allah, saya teringat itu adalah perjalanan ruh yang Bunda Ria bilang, bukan degup jantung. Iya, Ternyata perjalanan ruh. Nah, saya dahsyatnya Bun, di situ saya nggak nangis. Saya nggak nangis. Sampai dokter suruh saya keluar karena banyak yang harus dicabut ya, banyak yang harus dibersihkan gitu. Misal kayak infus-infusnya tuh udah tingkat tinggi saya lihat, udah mm, pakai bedah. Keluar dari ruangan ICU, teman-teman almarhum sudah ngumpul, Masya Allah. Di situ saya baru nangis. mm. Maksudnya, Alhamdulillah kan katanya di hantaman pertama ya, Iya, Ya, kita ditumbuhkan bisa pertama. tumbukan pertama itu kita bisa bertahan, kita bisa sabar, iya, eh, itu luar biasa dahsyat. siap, siap. Dan saya nggak tahu lah ibadah apa yang suami saya buat Iya, sehingga malam itu semua dimudahkan Allah, mulai dari ambulan bahkan pemakaman semuanya di malam itu. Sampai besok pagi itu keluarga yang di luar kota semua seperti marah, kenapa nggak nunggu gitu kan? iya, Ya iya, kita mau apa yang tunggu kan memang semuanya harus disegerakan. iya, Nah, jadi pengalaman saya mendampingi yang terkasih gitu, iya, itu luar biasa dan itu betul-betul menjadi nasihat terbaik. iya, betul, betul, Masya Allah, Masya Allah. Betul, Bunda. Walau alam karena beliau tidak tahu kan Bun, Iya, tapi tahan setelah Ba'da mau lihat, Masya Allah, mudah-mudahan Bunda ya. Jadi uh, mungkin itu aja saya Masya terima Allah. kasih Bunda. Iya, luar biasa, Bunda Inong. Saya juga merasakan, Bunda, Ya, seperti itu. Keren, Masya Allah. Masya Allah. Dahsyat. Insya Allah. Dan Ada lagi? yang pasti ini buat yang masih ada pasangan ya, nikmati, nikmati sekali masa-masa kebersamaan. Iya, Karena itu betul, akan terasa kehilangan ketika kita tidak ada lagi. Salah satu kita tidak ada lagi, dan itu baru terasa indahnya. betul. Ketika pasangan kita tidak ada, baru kita andailah, andailah, dan itu tidak ada cerita andai lagi. Maka jangan pernah berandai-andai. Ya Betul. Allah, seandainya dia tidak ada, bagaimana saya dengan anak-anak? Tidak, jangan pernah ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu juga LOP loh. Iya, Ya kan? Itu iya, juga kenapa kita harus memikirkan besok, hari ini, hidup kita tuh hari ini loh, sekarang maksudnya. iya, Nah, makanya sering kan orang bilang, ntar kalau saya nggak ada suami gitu, anak gimana gitu. Loh, kenapa mikir? Ayo, itu doa loh. Kalau diijabah Allah, gimana coba? Dan pasti, intinya mati itu pasti, tapi jangan dibayangkan gitu aja. iya. Masing-masing kita persiapkan diri menjadi yang terbaik, itu aja. Mm-mm. Jadi Ya, yang, Bunda. yang Ya. masih punya pasangan sangat-sangat bersyukur ya, Bunda Inong ya, gitu. Harus Dahsyat saya bilang itu bersyukur sekali. sesuatu dan itu kami para yang sudah terdahulu Mm-mm. itu selalu saya bilang, ayolah kekurangan apapun tutupi tutupi. Iya, Betul-betul nikmati dan itu tidak murah dan itu kalau boleh saya bilang tidak positifnya mahal sekali. Mah, Sangat bernilai, iya betul. sangat bernilai. Gitu. Pak Roni, oke, tetaplah mencintai istri seperti Masya bidadari Allah. Oh ya, surgamu ya. Masya tolongin nanti Antu Allah. kasih semua wawasan juga. saya, Bunda. Nanti saya kalau ada apa-apa saya lapor. Siap, siap, Masya Allah. siap, siap. Oke, terima kasih Bunda Oke. Siana, Bunda Ria. Makasih Bunda Inong. Masya Allah sharingnya luar biasa. Masya Allah.
Semoga gitu ya, semoga kita semua pada saat pembukaan pertama itu, ya, ketika saya bilang ke pembinaan gitu ya, THMR, bisa nggak sih kita itu mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun itu tapi dengan, kalau Bunda Ria tadi itu bilang dengan nada alhamdulillah, bisa nggak dengan nada tersenyum gitu ya, dengan nada tersenyum dan dengan powerful yang memang betul-betul apa gitu ya, sehingga innalillahinya itu memang betul-betul dirasakan bagian dari rasa syukur gitu, bersyukur gitu. Jadi eh, Masya Allah deh, pokoknya mantap banget gitu. Oke, masih ada lagi Ayah Bunda yang mau bertanya? Satu lagi, jika masih ada. Kalau tidak ada, monggo Bun, Bunda Khairia di closing statementnya Oh ya, sebelum kita tutup. ya. Baik. Jadi teman-teman, terima kasih banyak ya. Sebetulnya ada banyak sekali praktek-praktek jurus magnetriksi yang penting sekali. Jadi kita ini bersyukur teman-teman, bersyukur sekali ya sudah dipertemukan dengan komunitas magnetriski ya. Jadi saran saya banyak banyakin praktek teman-teman, banyak banyakin praktek jurus-jurus MR, terutama menurunkan garis kebenaran. Tadi yang diceritakan Bunda Inong itu benar sekali. Aduh, saya suaranya jelas nggak ya? Yang diceritakan Bunda Inong itu sangat-sangat benar. Saya mengalaminya gitu. Saya juga sedang waktu itu berjuang gimana caranya supaya saya fokus melayani suami saya terakhir kali gitu loh, memberikan energi terbaik untuk suami saya. Nah, jadi penting sekali di dalam keluarga kita ini untuk menurunkan terus garis kebenaran. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan komunitas Magnet Rizki, jurus-jurus MR-nya yang sudah CTMR juga Alhamdulillah ya. Kita bisa praktek terus untuk jurus-jurus MR gitu kan. Karena sebetulnya magnet rizki itu adalah bukan ilmu untuk menarik duit, bukan ya. Seperti yang fake-fake, yang banyak yang meniru Ustadz Nasrullah. Sebetulnya magnet rizki itu adalah cara untuk kita menjadi seorang magnet, menjadi seorang magnet yang bisa menarik rizki yang umum dan rizki yang khusus gitu. Rizki yang umumnya itu adalah rizki yang sama, layaknya seorang manusia dibutuhkan seperti harta, kemudian rumah gitu kan. Nah, rizki yang khusus itu adalah keimanan. Keimanan yang kuat, keimanan yang kuat itu ini adalah rizki yang sangat-sangat perlu kita pegang erat teman-teman ya. Rizki memiliki pasangan yang setia gitu kan. Rizki yang memiliki anak yang soleh-soleha, Rizki memiliki tetangga yang baik, teman-teman yang baik gitu. Dan di sini di Magnet Rizki ini alhamdulillah insya Allah itu semuanya tersedia teman-teman gitu. Dan ini adalah salah satu kajian dari Magnet Rizki ya. Semoga kita bisa terus memuliakan gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Kemudian saya yakin ya Magnet Rizki ini seperti ibaratnya rumah ya, ibaratnya restoran. Magnet Rizki ini adalah kafenya atau restorannya. Jurus-jurus MR itu adalah kafe dan restorannya. Dapurnya itu adalah ilmu para ulama, ilmu-ilmunya para ulama yang sudah kita olah menjadi ala resto, ala kafe gitu teman-teman, supaya supaya seluruh seluruh umat manusia itu bisa merasakan gitu. Karena cinta Allah itu meliputi seluruh umat manusia gitu. Cinta Allah itu terbuka, hidayah Allah itu terbuka untuk seluruh manusia di atas muka bumi, dan semoga kita semua di sini bisa menjadi jalan keajaiban untuk orang banyak, untuk semuanya bisa merasakan rizki yang umum dan rizki yang khusus tadi, gitu teman-teman ya. Gitu. Dan materi eh, eh, dan materi kali ini adalah salah satu cara untuk memperkuat lagi untuk kita bisa mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki sehingga kita menjadi pribadi yang bahagia tanpa syarat ya. Kemudian kita bisa fokus kepada nafsi-nafsi, fokus kepada untuk memperbanyak energi positif ke dalam diri kita, kalau bisa plus 6, 7, 8 gitu kan. Itu supaya kita tadi bahagia tanpa syarat dan nafsi-nafsi tadi teman. Gunakan terus semuanya menjadi cermin ajaib untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Tuh teman-teman ya.
Itu saja Bunda Siana. Semoga nanti bertemu lagi di SAMR ya teman-teman. Silakan hubungi Ya, insya Allah. SAMR terdekat ya, di lingkungan teman-teman. Kita bertemu dalam dunia kuantum ya di seminar hibrid magnet Rizki di THMR, dan pertemuan camp offline Ustadz Nasrullah juga. Kita perlu sambut terus ya. Kita perlu support terus semua kegiatan dari Magnet Rizki. Itu teman-teman, terima kasih. Baik, Bunda Khairia, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat dan semoga materi yang sudah disampaikan Bunda Khairia ini menjadi bekal kita dalam mempersiapkan diri, gitu ya, mendampingi pasangan ataupun orang-orang yang kita sayangi ketika sakaratul maut. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada Zoom malam ini memohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam penyampaian dan juga ada dari gestur saya mungkin yang tidak tepat. Saya mohon diperbanyak maaf. Kepada Bunda Khairia, jazakallah khair atas ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan Amin. Allah berikan Amin. keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan, dan kesehatan yang luar biasa prima kepada kita Amin. semua yang berhadir pada malam hari ini. Dan Allah Amin. karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solihah, dan insya Allah husnul khotimah, dan masuk Amin. surga bersama Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima juga kasih Terima kasih bunda-bunda semuanya. semuanya. terima Semoga kasih sehat selalu. kembali. Terima Iya. kasih. Bunda Ria, kita ke Jepang kemarin tuh ya Bunda Ria. Amin, amin. Mohon izin live. Iya. Kita ketemu, kita ke Jepang waktu itu Bunda Ria ikut. Oh iya, betul Bunda Inong. Kayaknya Mohon izin ya bunda ya. 2015 ya. Iya, monggo silakan Bun. Masya Allah. Masya Allah, ketemu lagi Semangat kita, semangat Bunda alhamdulillah. Inong. Ya, sehat-sehat kita Iya, semua. alhamdulillah. Makasih semua Bunda, ilmunya dahsyat. Sehat semuanya. Salam satu sama terhubung. Oke ya, izin live ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Rifan, mana nih nggak ada suaranya? Mana panitia? Saya minta maaf ya, Pak Rifan. Terima kasih Oh atas iya, pertanyaannya. Pak Rifan, Pak Sarwani mana nih? Kayaknya sudah nggak ini deh, Bun. Oke, Bun, mari kita sama-sama tinggalkan ruangan. Ya. Sampai ketemu di kajian yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.